Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang pengukuran panjang, yaitu pengukuran panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kenapa kita mempelajari tentang jangka sorong dan mikrometer skrup? Mungkin di SMP kalian sudah mempelajarinya. Sekarang di SMK ini sangat penting sekali, apalagi jurusan teknologi rekayasa. Coba bayangkan saja, sebuah skrup yang akan dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya. Walaupun bedanya hanya 0,01 mm, maka keduanya tidak dapat dirangkai dengan baik. Ya berarti nanti komponen-komponen tersebut tidak akan pas saat digunakan. Oke, kita next. Ya, di sini ada jangka sorong dengan mikrometer skrup. Yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama tentang jangka sorong. Bagaimana menggunakan jangka sorong dengan benar dan bagaimana membaca skala dengan benar. Oke. Jangka sorong mempunyai 3 fungsi, di mana dia bisa mengukur diameter luar benda, yang kedua adalah mengukur diameter dalam benda, yang ketiga adalah mengukur kedalaman benda. Oke, yang pertama adalah mengukur diameter luar benda. Bagaimana caranya mengukur diameter atau lebar dan ketebalan sebuah benda? Kita coba perhatikan. Putar dulu penguncinya ke kiri, kemudian buka rahangnya. Kita gunakan rahang bawah, masukkan bendanya, kemudian geser lagi rahangnya. Itu adalah cara untuk menggunakan pengukuran diameter luar benda. Nah, bagaimana sekarang untuk mengukur diameter dalam sebuah benda? Sama, putar kuncinya, kita play. Putar kuncinya. Oke. Kemudian buka, masukkan bendanya, baru geser rahangnya, maka diameter dalam benda akan terbaca. Yang ketiga, mengukur kedalaman benda. Bagaimana caranya mengukur kedalaman sebuah benda? Nah, maka dia di bawah. Buka kuncinya, masukkan bendanya di bawah ini. Masukkan, kemudian nanti digeser, kita ulang. Perhatikan. Digeser nanti keluar seperti jarum seperti ini. Oke. Nah, bagaimana sekarang cara membacanya? Sebelum cara membaca, kita harus kenali dulu ada apa di dalam sebuah jangka sorong. Ternyata dalam sebuah jangka sorong itu ada skala utama, perhatikan yang berkedip. Ada juga yang disebut dengan skala nonius, di mana jangka sorong itu mempunyai ketelitian sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini hanya sampai 0,1 mm terdekatnya. Nah, kita coba bagaimana cara membaca skalanya. Perhatikan nih. Ini anggaplah kita sedang mengukur sebuah diameter benda. Diameter luar sebuah benda. Didapat skala utama dan skala nonius. Bagaimana caranya membacanya? Dengan cara skala utamanya dibaca per skala tadi berapa? 0,1 cm. Berarti seperti baca penggaris. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Bu, kenapa dibacanya yang 4,7 bukan 4,8? Karena si 0 ini berada di antara 4,7 dan 4,8. Berarti dibacanya yang sebelum 0, yaitu 4,7 cm. Maka ditulislah 4,7 cm. Kalau kalian bingung seperti ini, bisa ditulis 47 mm dikalikan 10 skala atasnya. Sekarang skala noniusnya bagaimana cara membacanya? Skala noniusnya kita baca yang bawahnya. Di mana skala nonius ini satu kali skala seperti ini 0,05. Tapi kadang dibaca kadang tidak. Yang 0,5-nya tergantung dari alat jangka sorongnya. Karena
Setiap jangka sorong itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Oke, perhatikan yang diberi tanda merah berikut. Kenapa yang diberi tanda merah seperti ini? Di antara 2, 3, dan 5, ternyata yang 4 ini yang paling satu garis tidak ada bayang dengan skala utama atasnya. Maka dibaca dia 4, sehingga jika dalam mili segininya kan 0,05, berarti 1 seperti ininya 0,1 mm. Maka dibacanya 0,4 mm. Sehingga jika kena senti berarti tinggal dibagi 10, 0,04. Maka pembacaan dalam sentimeter itu adalah 4,74 cm. Kalau dalam mili bagaimana Bu? Dalam mili tadi kita udah mengalihkan ini jadi 4,7. Sehingga 4,7 ditambah 0,4 berarti 47 mm. Oke, kita coba latihan input skala. Kita coba geser tanpa ada bendanya. Kita coba dengan sembarang ya. Oke, seperti ini. Kita coba. Maka lihat skala utamanya berapa? Ini kok jawabannya 2,56. Kenapa 2,56? Perhatikan ini. Nolnya dia sebelum apa? Berarti di atasnya baca yang ini. Maka 2,5 cm. Sekarang noniusnya mana yang satu garis? Lihat, ini bengkok semua, bengkok. Kalau ini kan satu garis dengan atas. Bu, ini kan satu garis, tapi carilah satu garis yang paling pertama yang tidak bayang, yaitu 6. Maka jawabannya 2,56. Bisa? Oke, kalau bisa perhatikan pembacaan dalam milimeter berikut. Ada sebuah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan ini. Oke, ini sama, kita ada diameter luar, ada diameter dalam. Kita coba diameter luar. Perhatikan, ini basket Bu, kok basket bisa? Tidak usah dilihat bendanya. Oke, digeser, kita kunci. Oke, setelah dikunci perhatikan. Kira-kira berapa nih jawabannya? Kita bacanya dalam mili. Di sini semua dalam mili ya, berarti atasnya dikali 10. Oke. Maka ini kan 2, paling terdekat dengan 0 itu 2. 21, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Berarti jika dalam milimeter dia adalah 29. Nah, tulis 29 skala utama. Noniusnya berapa? Mana cari yang segaris? Oh, ternyata ini yang segaris. Ada di angka 25, satu garis dengan atasnya. Berarti 0,25. Maka jawabannya adalah 29,25. Apakah benar? Yuk kita mulai. Perhatikan. Tuh, 29,25. Perhatikan tanda panahnya. 29, kenapa dibaca 29? Karena nolnya setelah 29 ini. Kenapa 29? Karena kita dalam milimeter. Oke. Kenapa 25? Karena 25 lihat satu garis dengan angka garis di atasnya. Sehingga jawabannya adalah 29,25. Oke. Kita coba diameter atas. Oke, masukkan bendanya baru digeser. Set. Oke, kunci. Coba, Bu, yang dibaca atas atau bawahnya? Tetap yang dibaca adalah bawahnya, karena yang atas itu beda satuannya. Oke, Bu, ini kok duanya satu garis dengan 0? Berarti jika duanya dengan 0 ada satu garis, maka dia dibaca 2 cm atau 20. Sekarang cari yang satu garis di bawahnya mana?
Karena yang pertama satu garis di bawahnya adalah 0, maka noniusnya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah 20,00. Kita coba. Oke, tuh. Karena satu garis. Bu, ini kan satu garis juga. Angka setelahnya ini satu. Begininya 0,05 ya, Nah ya. Berarti ini 0,10. Bu, di 0,05 kok satu garis juga? Kan yang dibaca adalah yang garis pertama satu garis dengan atasnya. Berarti 0. Oke, kalau masih ini kita coba yang satu kali lagi diameter atas. Kita geser. Kita kunci. Coba tebak dulu berapa. Nah, yang atasnya berarti berapa? Dekat 0 adalah 1. 1 kali 10 berarti 10. Yang bawahnya cari yang satu garis, oke? Yang garis pertama ini ada. Berarti hitung berapa yang ini? 0,05, 0,10, 0,15. Berarti jawabannya adalah skala utamanya 10, noniusnya 0,15. Sehingga jawabannya 10,15. Oke, kita mulai. Oke. Nah, untuk pembacaan jangka sorong, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan menggunakan pembelajaran ini. Next, nanti kita akan mempelajari alat ukur yang kedua, yaitu micrometer scope. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.